Jangankan itu yang berat-berat, Gunung Merapi diledakkan gitu ya. Itu daun yang jatuh yang kita tidak pernah perhatikan tuh, itu atas kehendak Allah. Kembali ke kalimah Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Selamat malam dan jumpa kembali dengan UJN TV channelnya kita semua. Nah, malam ini kita lagi kongko di daerah ngumpul Merdeka, bareng daerah Merdeka ya? Ya, kongko di Merdeka. Kita ada di Jalan Merdeka. Ya, bukan Merdeka Selatan ya. Merdeka yang ada di Depok. Dekat dekat kecamatan, dan Samsat yang ada di Depok. Ya, ini ngobrol-ngobrolnya apa nih? Harus lebih seru nih sekarang nih. Ya, sebenarnya banyak cerita yang lagi up to date sekarang ini. Cuma ada juga yang sensitif yang tidak bolehlah kita ikut-ikutan juga. Ada juga yang biasa-biasa saja. Yang sekarang lagi update trending sekarang di mana-mana ya, snack di TikTok dan di YouTube juga. Itu mengenai Edi Mulyadi ya. Iya. Yang mengenai pemindahan ibu kota kita di Kalimantan itu yang tidak setuju. Nah, sebenarnya itu nggak usah kita bahas. Ya, karena kita nggak mau ikut-ikutan lah kayak mereka. Bukan ranah kita. Iya. Kita manut saja sama pemimpin kita. Kalau memang harus dipindahkan ya oke saja. Hah? Oke saja. Berat. Ya, itu apa? Istilahnya Ratu Balkis saja Dari Sabah ke Israel, Palestina itu dipindahin nggak masalah. Sudah terjadi. Dan itu pun cuma sekejap tuh pada waktu itu. Dengan bacaan Ismullah tuh. Ya, terlepas dengan ini, itu semuanya serahkan aja kepada Yang Maha Kuasa. Kita kan manusia ini sebagai khalifah fil ardh, dengan sebaik-baiknya lah untuk merawat bumi ini gitu ya. Intinya supaya kita pandai menjaga supaya tidak banyak musibah. Sekarang ini banyak musibah ya. Kalau dari berita Jakarta itu sinking itu jadi sebentar sedikit terendam. Maksudnya level buminya itu menurun sehingga air laut masuk gitu. Seperti kalau kita lihat di daerah Muara Karang ya, ada masjid itu yang udah agak tenggelam, itu ada air karena di pantai, dulunya kan enggak, itu jauh. Jadi sebenarnya sedikit Jakarta itu sinking itu turun dataran. Jadi dimungkinkan beberapa tahun, 50 tahun ke depan itu akan tenggelam. Air agak sedikit masuk ke daerah-daerah yang pinggiran pantai. Berarti Jakarta tenggelam. Istilahnya yang dilaporkan di luar negeri ya. Makanya ibu kota dipindahkan ke daerah yang strategis. Bahasa gampangnya mah tanah di Jakarta sama permukaan lautnya, tinggiin permukaan lautnya. Akan seperti itu nanti. Udah 1 meter tinggian lautnya daripada tanah Jakarta. Ya kalau udah mah semua tenggelam udah. Kan ini ada pompanya. Ya. Sebenarnya kita bukan tidak percaya dengan ilmu ya. Geologi. Ya, pokoknya dengan itulah. Karena memang kita diperintahkan juga untuk berpikir, meneliti ya kan. Tapi tidak tafakur. Tapi tidak boleh juga mendahulukan kehendak Allah. Artinya sekarang kan sudah banyak ilmu-ilmu teknologi yang mendeteksi apalah bencana-bencana. Rupanya tidak terdeteksi juga. Artinya besok jam sekian Depok hujan, rupanya nggak hujan. Jadi semuanya itu tergantung kepada kita sebagai khalifah fil ardh. Ini banyaknya musibah ini kira-kira apa asbabnya sebenarnya? Apakah
alam sudah mulai bosan melihat tingkah kayak lagu. Edit GAD dong. ya bisa aja itu kan lagu religius ya, sindiran daripada Ebit G.Ade. Ya alam itu kan hidup. Alam itu kan hidup. Ya kehidupan seperti manusia hidup. Jadi ada kalanya lagi bagus, ada kalanya tidak bagus. Alami. Kalau dibilang alami itu kalau dalam bahasa keislamannya ya itu sunatullah gitu. Sunatullah. Sudah sunatullah itu ya alam. Kalau dikatakan itu fenomena alam, Ya sebenarnya fenomena sunatullah. Ujung-ujungnya kalau di bahasa keislamannya. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Dan kita nggak lepas tuh dari sunatullah nggak Iya. Betul. Jadi alam ya itu. Secara alami, secara sunatullah. Ya, sunatullah kan pasti ada asbab-asbabnya ya. Hukum sebab akibat itu kan pasti terjadi. Takdir kita juga kan ada asbab-asbabnya, tapi ketetapan sudah ada. Ya. Tapi asbab-asbabnya ada gitu. Kayak kematian, asbab-asbabnya ada. Mati, tujuannya mati. Nah, Meninggal itu yang orang. namanya sunatullah itu dia. Tapi asbab-asbabnya ada, sama seperti alam juga kan. Udah ditetapkan memang akan hancur, asbab-asbabnya ada. Mau kiamat misalnya kan asbab-asbabnya ada. Jadi mau bagus, mau cerah, mendung, gelap, petir, thunder atau apa itu, asbab-asbabnya ada. Nanti ada hikmahnya, bisa itu ujian, bisa itu teguran, bahkan azab. Nah itu nanti. Bagi yang mengambil inti ilmu dari fenomena hikmah yang ada, itu buat kita sebagai manusia mengetahui hikmah. Bagi binatang apa kan ya tahu, cuma kita saja manusia yang memahami hikmah daripada kejadian. Jadi Azab buat siapa azab? buat orang kafir, Azab buat siapa? buat orang yang tidak beriman, Ingkar. ya, yang tidak percaya. Teguran buat kita nih pendosa. Kita nih pendosa, ngaku iman, dosa, ditegur. Biar balik lagi. teguran. Kok begini Tat? Ini Kok kan begini? aneh doang, aneh pendosa. Aneh kan juga dosa juga. Tat. Semua manusia memiliki dosa kecuali Rasulullah lah. Maksum dia. So, semua makanya kan untuk masuk surga aja dengan magfirah Allah, tidak dengan yang lain, hanya rahmat dan magfirah Allah orang bisa masuk surga. Bukan dari kesolehan ibadah yang banyak, sholat puasa apa. Kadang-kadang nggak matchingnya begini. Bayang kagak. Maksiat terus. Jalan perintah kagak. Ya kan? Begitu dikasih tulisan yang kagak enak, bilangin saya lagi. Kan nggak matching dong. Ya. Kalau ujian buat yang iman, yang taat itu ujian. Kalau kita yang tukang dosa ya teguran. STMJ Tat. Hah? STMJ. Ya, kalau ditegur 1 sampai 3 kali nggak mempan apa itu? Budek. Nambeng. Nah tadi yang dikatakan begini ya Pak, itu kan kehendak Allah semuanya gitu. Semuanya ada asbabnya. Orang meninggal terkait dengan sunatullah ya. Karena semuanya ini berjalan dengan sunatullah. Ada asbabnya, tapi ada sebuah kejadian ketika Allah itu mematikan orang yang anak bayi gitu. Itu kan asbabnya kita nggak tahu. Anak bayi diwafatkan oleh Allah. Terus nanti masuk surganya yang kelas rendah. Karena dia belum bisa beramal terhadap melakukan berita-berita Allah. Ada orang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dewasa dan dia mengamalkan segala perintah Allah dan mendapatkan surga. Surganya yang istimewa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Ada orang yang dihidupkan
sampai dewasa, tapi tidak dimasukkan surganya Allah, masukkan ke neraka. Nah, dia komplain. Pikiran kan ada pertanyaan tuh. Kenapa kalau saya neraka akhirnya, kenapa saya dihidupkan? Kok tidak seperti anak yang bayi dimatikan semenjak kecil? Tapi masuk surga, dan surganya surga yang kelas biasalah kira-kira. Itu gimana itu? Itu sunnatullahnya, ditarik sunnatullahnya. Jadi kalau kita berpikir dari pandangan konsep manusia sebenarnya, ini kan logika, pakai sains, pakai akal. Ketetapan Allah itu tidak bisa dipakai logika. Ketetapan Allah, kehendak Allah itu tidak boleh pakai manusiawian, karena Allah itu memiliki kehendak yang tidak ada salahnya gitu. Tidak akan pernah salah. Allah memiliki ketetapan yang tidak bisa disalahkan oleh sistem apapun, karena tidak ada rumusnya. Dia yang menciptakan, dia yang tidak punya rumus hukumnya untuk menjatuhkan hujah bahwa dia salah atau tidak, karena dia yang pemilik awal itu. Jadi nggak bisa. Jadi konsep yang tadi itu hanya pikiran manusia yang ada pengadilan yang membenarkan dan menyalahkan, atau logika yang membenarkan dan menyalahkan. Nah, kalau masalah kehendak Allah, ketetapan Allah itu selalu benar. Urusan apa, bagaimana, itu karena logika kita aja gitu. Karena tidak ada di atas Allah yang menjatuhkan ini salah, ini benar, ketetapan Allah selalu benar, kehendak Allah selalu benar, ketetapan Allah selalu benar. Itu jadi nggak usah dipertanyakan yang terus seperti itu sebenarnya. Itu kalau menurut saya. Tapi ada akal kita terbatas. Kalau buat bicara tentang kekuasaan Allah ya terbatas. Kurang mampu. Apa yang terlihat, apa yang terdengar sampai situ doang. Ini akal nggak nyampe. Makanya ada iman. Nggak semua urusan pakai akal, harus pakai iman. betul. Itu. Ya, kalau sudah sama kalau misalnya kita mau tambahin. Orang gila, orang yang agak punya akal, dia kan bebas tuh dari segala ganjaran keburukan, itu bebas. Bahkan dia juga bebas dari segala ganjaran kebaikan. Itu aja kan. Sementara kita yang buruk diganjar buruk, hidup yang sehat nih akal ya, yang buruk diganjar buruk, yang baik diganjar baik. Anda pengen tanya sama kita semua, kira-kira kita pengen jadi orang yang akal sehat apa Tidak waras. Yang nggak waras. Coba. Ya, ngomong-ngomong sambil dimakan nih. Kita pengen jadi orang yang Dia mau mengalihkan pembicaraan. akal Nggak mau jawab. Padahal orang yang akalnya gak sehat itu bebas tuh. Ya sebenarnya sih. Jadi sebenarnya gini, saya juga punya Terbebas pikiran. dari hukum. Kalau ustadz menutup pembicaraan kadang begini. Ya, yang baik datangnya dari Allah, kalau yang tidak baik mungkin dari kata-kata saya. Sebenarnya itu kan dari Allah semua. Kekuatan la haula wala quwata illa billah. Tapi memang Allah itu tidak bisa dipersalahkan karena tidak ada hukum atau rumusan sesuatu benar atau tidaknya Allah. Itu nggak ada. Itu hanya untuk manusia saja. Dan kita tempatnya salah. Dah. Ini apa ini? Saya kembali kepada itu hujjah. daging ayam. Ini ayam. Sebenarnya landasannya ada. Karena Allah di samping memiliki sifat wajib dan mustahil, di situ ada satu sifat jaiz Allah. Disitulah otoritas total yang dimiliki oleh Allah. Ya, ibaratnya begini. Pasal 1, anak harus patuh kepada orang tua gitu ya. Pasal 2, kalau orang tua salah, ingat pasal 1. Kembali. Ibaratnya seperti itu. Ini logika. Iya.
Jadi Allah itu mungkin, Allah itu bisa menjadikan, dan bisa Allah itu tidak menjadikan atas kehendak Allah itu sendiri. Itu dalilnya. Jadi bukan tidak ada dalil untuk ada hujjah. Allah sudah ahlu sunnah, kita punya tauhid, itu sudah didasari itu sebenarnya. Artinya itulah dasar kita di saat kita menjumpai kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Berarti Allah kira-kira nggak adil dong. Masa Obama ini ada Ya, itu ungkapan udah. yang secara lepas tidak disengaja. Sebenarnya ada dasarnya. Ya tadi tidak ada hukum yang menjas atau menghukum Allah dikatakan ada sebenarnya. Itu tadi sifat jaiznya Allah itu, dia bebas. Allah itu bebas. Mau menenggelamkan bumi ini kapan saja bisa, terserah Allah. Mau diamankan juga terserah Allah, terserah. Jadi disitulah ada dinamika antara sang kholik dengan yang makhluk gitu. Oke, kalau kita ini paham dengan itu, saya rasa tidak ada yang perlu disesali, karena semuanya tadi ya. Jangankan itu yang berat-berat, gunung Merapi diledakkan gitu ya. Itu daun yang jatuh yang kita tidak pernah perhatikan tuh, itu atas kehendak Allah. Kembali ke kalimah Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Iya. Jadi bukan tidak ada dasarnya sih. Bagi tauhid ahlus sunnah wal jamaah itu dasarnya. Insyaallah benar. Benar. Belum tahu kan. Diputar-putar dikit. Ya itu dasarnya. Iya sebenarnya. Dalam artian tidak. Penyebabnya saya tahu Ya kenapa seperti muter-muter. itu maksudnya. Nggak ada yang ngebul. Lagian kan nggak Dan boleh yang juga. sering dilupain sama kita itu tadi kalimat kepasrahan tadi, kalimat keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi mutlak atas kehendak Allah, dan sesuatu yang tidak terjadi dan tidak akan terjadi pun mutlak Kehendak Allah. atas kehendak Allah. Nah ini kadang-kadang atau mungkin kita malah ngabain hal-hal kayak gitu. Ya. Artinya tidak ada sedikit pun kejadian di bumi ini, di alam dunia ini, tanpa campur tangan Allah. Itu yang gede. Apa yang terbersit dalam pikiran kita itu sudah ketetapan. Oh itu lebih tinggi lagi, lebih spesifik lagi. Itu berapa banyak orang berpikir itu udah ada kan? Allah sudah tahu. Iya, makanya kalau kita sadar ya, sadar akan kekuasaan Allah. Kalau kita sadar, wah itu Untuk mengenal Allah ya mengenal diri dulu. Ya, Kalau itu- mengenal diri lebih matang, itu akan mengenal siapa Allah. Makanya syariat dulu apa ma'rifat dulu kan? Nah, ma'rifat dulu, jangan sholat dulu. Mengenal dulu siapa yang akan kita menghadap sholat itu menghadap siapa. Ya iyalah. Ma'rifat dulu. Ya, jangan sampai anak baru melojor langsung diajari fardunya wudhu. Nah, azanin dulu mengenal. Jadi harus diadani dulu. Azanin dulu. Sampaikan tuh kalimat-kalimat tauhid. Ya, Pengenalan awal. jangan langsung cara wudhu dulu. Atau Itu cara- kenapa di kuping? Nah, kuping. Karena memang pendengaran itu lebih tajam. Jadi panca indera Pada pertama mata kali. belum tajam. Panca indera pertama kali yang difungsikan oleh Allah itu adalah telinga. Ini menurut riset. Bener. Wis, bukan. Dan hikmahnya banyak. Hikmahnya banyak. Telinga 2, Iya. mata 2, mulut 1. Ini kan hikmahnya luar biasa. Telinga bisa lebih banyak dari mulut, mata lebih banyak dari mulut ya. Biar kita lebih banyak mendengar daripada ngomong.
Betul. Jadi ini malam-malam seperti ini sebenarnya asiknya ngopi ya. Ngerokok. Ngopi nggak boleh. Ngobrolin perkara ilmu. Ngerokok nggak boleh. Iya. Ya kan? Sama Bang YouTube. Kita mengajarkan kurang baik juga. Usahakan hindari merokok Demi kesehatan demi bersama. kesehatan bersama. Kecuali merokok untuk dirinya. Kecuali beli. Jadi sudah ya. Jadi intinya semua kejadian, La haula wala semua quwwata. peristiwa yang ada di dunia ini, di Mutlak. bumi yang kita pijak saat ini, Dan alam semesta. dan di alam semesta ini tidak sedikit pun lepas dari kehendak Allah, dan itu ada campur Kekuasaan. campur kekuasaan Allah atas kehendak Allah. La haula wala La quwwata. haula wala quwwata illa billah. Sampai jumpa. Jangan lupa tetap like and share, komen di UJN TV. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.